Halo sahamania, hari ini kita akan membahas dua perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Dua perusahaan yang cukup berbeda, satunya bergerak di bidang retail dan satunya lagi bergerak di bidang pelabuhan. Siapakah yang terbaik? Dari videonya, judulnya kita bisa lihat bahwa yang menjadi juara pertama bergerak di bidang retail. Dibutuhkan oleh orang banyak, pastinya lebih bisa bertahan. Tapi pelabuhan apakah dibutuhkan oleh orang banyak? Juga sama ya, untuk pengiriman barang, bahkan yang juara satu pun kirim barang pun kayaknya lewat pelabuhan juga pastinya. Tapi kenapa mereka di posisi terakhir? Kita akan lihat sama-sama. Mungkin karena keuangannya yang kurang sehat. Kita akan bahas dari posisi terakhir terlebih dahulu. Nama perusahaannya ICTSI Jasa Prima Tbk. Dengan kode emiten KARW atau kita panggil aja CAR. Kita mulai dari beritanya dulu. Mereka masih defisit, masih rugi, dan lain-lain. Overall sih nggak ada berita hukum yang membuatkan perusahaan sih. Jadi kita langsung lanjut masuk ke profil mereka. Jadi mereka ini awalnya didirikan di Jakarta tahun 78 dengan nama Carware Indonesia Knitting and Garment Industry Knitting ya. Ini bergerak di bidang fabric, di bidang kayak pakaian gitu. Tapi akhirnya mereka pada tanggal 3 Mei 2012 sebuah anak usaha dari International Container Terminal Service ya, mereka membeli 80% saham perusahaan dan akhirnya mereka menjadi bergerak di bidang pelabuhan gitu teman-teman ya. Jadi dari yang bergerak di bidang tekstil akhirnya mereka bergerak di bidang pelabuhan. Kita akan lihat sama-sama bagaimana kondisi mereka dari pemegang sahamnya dulu. Porsi publiknya 19% masih aman. Lalu ada ICTSI Far East yang tadi akuisisi 80% masih 80% juga memegang 80%. Beritanya sih nggak ada di sini. Ini perusahaan Filipina. Kita langsung lanjut ke laporan keuangan daripada CAR ini. CAR di 2021 kuartal pertama. Coba kuartal kedua apakah sudah ada? Yap, sudah ada. Coba kita lihat di sebelah laporan keuangan bilingual kuartal kedua. Cashnya sangat berbahaya, hutangnya sangat gede. Coba kita lihat cashnya dulu. Cashnya itu sebesar 1 juta di sini. Hutang jangka pendek sebesar 46 juta. Jadi hutangnya gede banget. Cash ratio cuma 2%, bahkan current ratio-nya pun cuma 7%. Semua asetnya tidak mampu untuk membayar hutangnya. Coba kita lihat sini, total asetnya cuma 14 juta. Sedangkan hutang jangka pendek aja 46 juta. Jadi sangat berbahaya keuangannya, cuman marginnya sih cukup bagus. Kenapa bisa bagus ya? Mungkin karena dari awal mereka memang hutangnya ada gede. Ini ada pendapatan dikurangi beban dapat laba bruto, dikurangi lagi beban dapat laba operasi, dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak ya. Pendapatannya sangat bagus, margin juga sangat bagus. Cuman kayaknya bunga daripada mana tadi penjualannya? Kayaknya bunga dari pinjamannya itu terlalu gede sampai mereka masih harus melunasi bunga daripada hutangnya sehingga tidak dapat laba yang besar. Pendapatan, harusnya search pendapatan sebelah sini, di atas sini ya. Ini dia pendapatan bongkar muat, ini yang paling gede, memang bisnis pelabuhan. Oke. Jadi overall penyebab kenapa mereka masih bisa rugi yakni karena ekuitasnya yang udah negatif, hutangnya lebih gede daripada aset, jadi mereka harus nyicil bunga pinjaman meskipun pendapatannya bagus sih. Ya itulah kenapa mereka di posisi terakhir teman-teman, meskipun bisnisnya sangat menghasilkan. Jadi karena hutang. Sekarang kita akan lihat di posisi pertama kita, Rohartindo Nusantara Luas Tbk dengan kode emiten TOOL atau kita panggil aja TOOL, menjual banyak sekali peralatan seperti namanya. Overall dari berita juga aman-aman aja. Kita langsung masuk ke ini ya, sekilas tentang perusahaan ini. Jadi mereka ini didirikan tahun 2014, masih perusahaan yang baru banget di Tangerang, bergerak di bidang perdagangan dan distribusi untuk Nankai merek Jepang yang menyediakan berbagai peralatan kebutuhan rumah tangga, peralatan teknis dan koper. Selain Nankai ada juga Dongsing, VVIP, Covea, Rubistar dan lain-lain. Didukung dengan lebih dari 1000 distributor dan reseller di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali.
Dan juga melalui anak perusahaannya, perseroan juga menjual produknya melalui website dan platform e-commerce retail. Kita akan coba lihat pemegang sahamnya. Porsi publik sebesar 20% masih aman, lalu ada 76% dipegang oleh Rolhatindo Maju Perkasa. Dari berita juga aman-aman aja. Kita langsung masuk ke laporan keuangan daripada tool ini yang sudah update sampai kuartal kedua. Coba kita search dan kita download di RK, laporan keuangan. Untuk cashnya sih masih lebih mending daripada car tadi. Coba kita lihat cashnya seberapa gede. Cashnya itu 2,3 M di sini. Untuk hutang jangka pendek 6 M. Jadi masih kurang cashnya, tapi asetnya udah cukup tebal. Marginnya juga bagus, ROE juga bagus, PR-nya juga bagus, lumayan 6,1 kali, bisa masuk warsi standar lah. Kita coba lihat pendapatannya datang dari mana. Dimulai dari penjualan, dikurangi beban, dapat laba kota, dikurangi lagi, dapat laba usaha, dikurangi lagi, dapat laba sebelum pajak penghasilan. Penjualannya gede, marginnya juga gede juga ya. Biasanya retail itu nggak segede itu sih marginnya. Mungkin barang yang mereka jual itu belum banyak saingan kali ya. Ini dia, yakni perkakas dan tas koper. Tadi kita sudah lihat mereknya tadi apa? Nan apa tadi saya lupa ya. Dari Jepang. Oke, overall gitu sih. Dari penjualan perkakas dan tas koper. Mirip-mirip dengan Ace ini ya. Ace nggak jual koper sih, tapi ada jual perkakas sih. Nah, jadi gitulah, dari itu mereka itu ada jual merek Nankai tadi ya. Jadi kalau ditanya dari kedua perusahaan ini mana yang menarik, pastinya tuh lebih menarik karena mereka sudah bagus banget di sini. Paling yang kurang cuman cash rasionya doang. Jadi kalau penjualannya bisa seperti ini terus, cashnya bisa cukup untuk membayar hutang jangka pendek. Jadi boleh kita pantau deh tuh. Tapi kalau car itu udah nggak tertolong ya. Ekuitasnya udah negatif, paling kita lihatlah langkah dari pemegang saham bakal kayak gimana. Apakah mau right issue biar menyelamatkan hutangnya nggak terlalu gede, atau apa yang akan mereka ambil. Jadi kita lihat kedepannya kalau untuk call. Tapi kalau tool boleh nih dipantau-pantau. Kita aja untuk pembahasannya, semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.